Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan mengajak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya beri tema, buatlah mereka tersenyum. Dan saya ambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 14. Saya bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak, dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudara, kalau kita melihat dari ayat ini, saudara cari, maka saudara akan menemukan ayat yang sama nadanya, yaitu Yesua digerakkan hatinya oleh belas kasihan. Nah, inilah yang saya katakan perbedaan antara simpati dengan empati. Ini bahasa psikologi ya, simpati dan empati. Kalau simpati itu hanya menunjukkan sikap bahwa saya juga ikut bersimpati kepada kamu, tapi hanya ucapan. Berbeda dengan empati, saudara-saudara. Kalau empati itu bukan cuma mengucapkan, aduh aku merasa ikut sepenanggungan, tetapi ikut ambil bagian. Kita tadi nyanyi dengan kata-kata Yesua, kau baik, sangat baik. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasihnya. Ketika kita mengalami kelemahan, dia memberi kekuatan. Ketika kita susah, dia memberikan penghiburan. Pertolongan selalu datang. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dari ayat tadi, dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Selalu di bagian belakang ada tindakan dari Yesua. Apakah Yesua menyembuhkan? Apakah Yesua memberi makan? Apakah Yesua juga membangkitkan orang mati? Kita mungkin masih ingat pada saat Yesua berjalan bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba dia berpapasan dengan sekelompok rombongan kematian. Ada seorang janda yang sedang menangis karena anaknya meninggal dunia, yaitu pemuda dari Nain. Dan di situ tanpa diminta, saudara-saudara, Yesua itu tergerak hatinya oleh belas kasihan, sehingga Yesua menyembuhkan. Kita juga melihat Yesua memberikan perumpamaan tentang pengampunan. Ada seseorang yang hutangnya banyak dan itu dihapus. Nah, itu yang saya katakan, Yesua memiliki empati. Dan melalui kisah bagaimana Yesua menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan, dan sebagainya, di situ sebetulnya Yesua sedang mengajarkan kepada kita untuk kita belajar supaya roh kita itu peka. Peka itu artinya memiliki empati kepada orang lain. Bagaimana seandainya pada suatu hari saudara dipayungi oleh seseorang yang pada saat itu hujan, saudara-saudara. Seperti saya ingat perjalanan saya kemarin dari Jakarta menuju ke Bandung. Saat itu Afram pengen sekali buang air besar. Dan kita harus
mampir di Alfamart kalau tidak salah. Pada saat itu cuaca hujan. Dan pada saat saya mau keluar dari mobil, saudara-saudara, ada seorang tukang parkir yang datang membawa payung dan memayungi saya. Nah, apa reaksi ketika saya dipayungi, saudara-saudara? Pada saat itu hati saya bisa timbul belas kasihan. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan di alam supranatural, itu sama saja orang ini memuliakan saya. Makanya saya kasih dia uang 10.000. Lalu apa reaksi dia ketika diberi 10.000? Mereka tersenyum. Orang ini senang sekali. Nah, kenapa saya tergerak oleh belas kasihan? Di situ saya belajar untuk peka. Setiap ada sesuatu, saya ingat, saudara-saudara, bagaimana saya bayangkan orang ini harus hujan-hujanan untuk mencari nafkah, walaupun dia berpikir itu kewajiban saya. Karena ada orang yang mau turun dari mobil, saya payungi. Itu mungkin dia tidak terlalu berpikir lebih jauh. Tetapi kalau kita mau belajar peka, saudara-saudara, maka tindakan kecil seperti itu pun, itu bisa menggerakkan belas kasihan kita. Apakah Yesua pada waktu itu diminta untuk membangkitkan seorang pemuda yang mati? Tidak. Tetapi Yesua begitu melihat orang sedih, dia langsung berempati. Dan Yesua memberikan kebangkitan kepada anak muda itu. Demikian juga ketika Yesua melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga dia kasih makan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, mari kita akan belajar untuk kita berempati kepada orang lain. Bagaimana ketika saudara ada di satu tempat dan saudara itu mendapatkan pertolongan seseorang seperti yang tadi saya katakan, ada orang yang memayungi saudara untuk mengantar saudara ke toilet misalnya. Apakah hati saudara tergerak? Nah, ini yang perlu kita lihat, saudara-saudara. Saya seringkali mengalami hal seperti itu. Ketika saya pergi ke bandara, saat saya pergi ke toilet, di sana masih ada orang yang membersihkan. Hati saya digerakkan Tuhan. Aduh, kasihan ya, mereka harus membersihkan kotoran orang lain. Walaupun bagi mereka, ya itu sudah pekerjaan. Tetapi bagaimana dengan sikap kita saat melihat seperti itu? Apakah kita tidak peduli? Walaupun memang kadang saya suka dibuat nggak pas ya di hati saya, kalau saya pergi ke pompa bensin, pergi ke toilet, tapi di sana ditulis kata-kata begini, lepaskan sandal. Saya tidak mau. Kenapa? Karena itu tempat yang banyak penyakit. Saya nggak mau lepas sandal. Saya hanya ada dua pilihan. Saya mau masuk dengan sandal, atau saya tidak. Itu sikap, saudara-saudara. Kalau lepas sandal itu misalnya ke rumah orang, yaitu bolehlah lepas sandal. Karena itu ruang tamu, kita menghormati lah. Kalau ke toilet lepas sandal, bagaimana saudara? Itu kan tempat yang penuh penyakit di situ. Jadi saya nggak pas dengan kata-kata seperti itu. Ya, nah, tetapi saudara-saudara, kita perlu belajar untuk memberi empati kepada orang lain. Bagaimana ketika saudara masuk ke bank, tiba-tiba ada satpam yang membukakan pintu. Kadang kita ngeluyur aja begitu masuk. Kalau saya tidak.
Begitu ada satpam membukakan pintu, saya akan berkata terima kasih Pak. Nah, itu wujud dari empati. Hanya dengan ucapan terima kasih, apa yang dia lakukan? Dia akan tersenyum, saudara-saudara. Nah, kita perlu belajar seperti Yeshua. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan preman yang mendatangi saya? Saya sering loh didatangin preman, saudara-saudara. Dan tentu saja, kalau mereka meminta uang kepada saya dengan cara yang baik, saya kasih. Kenapa saya memberi, saudara-saudara? Yang pertama, dia datang dengan sopan dan minta uang. Saya kasih dengan dua alasan. Alasan yang pertama, saya harus menerapkan hukum kasih. Karena dia berkata, Pak Lukas, saya mau bekerja dan saya butuh uang untuk ongkos pergi ke pulau lain. Ya saya kasih, saudara-saudara. Karena ada hukum kasih. Dan yang kedua, saya berpikir jika nanti dia berhasil, setidaknya saya ikut andil dalam kesuksesannya. Terlepas dia melupakan saya atau tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi, saudara-saudara, apakah sikap belas kasihan itu berarti tidak ada ketegasan? Tidak juga. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa mental mereka ini ternyata tidak sebaik yang bisa saya pikirkan. Mereka minta, begitu dia dapat uang, dia cerita sama orang lain, sama teman-temannya, aku dapat uang dari Pak Lukas. Sehingga preman-preman yang lain pada datang dengan alasan yang sama. Nah, di sini tentu saja saya harus tegas dan menolaknya. Saya harus mengambil sikap. Saya tidak ingin dicap sebagai pendeta baik, tetapi dimanfaatkan. Sampai di sini kira-kira saudara paham? Sehingga saya mengambil sikap, saya menolak. Bahkan beberapa waktu yang lalu di malam tutup tahun, saudara-saudara, ada seorang preman yang datang, tapi kali ini enggak sopan datangnya. Dia datang dan berkata, Pak, badannya gede, bertato, tapi dia juga saya lihat mulutnya itu bau minuman. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau minta uang. Oh ya? Untuk apa ya? Uang keamanan, Pak. Oh ya? Saya sudah aman tuh di sini. Ada polisi kok yang jaga. Lalu seolah-olah dia berpikir, ini Pak Pendeta takut nggak dengan tato saya? Loh, saya nggak takut, wong diri saya ada tatonya, tubuh saya ada tatonya. Ngapain takut, saudara? Kita sama-sama tatonan. Kalau bicara kekerasan, saya juga dulu tukang berantem. Apa yang ditakutkan? Jadi saya katakan, maaf, saya tidak bisa memberi. Oh, jadi Pak Pendeta tidak bisa memberi? Tidak. Nah, itu bukti ketegasan, saudara-saudara. Jadi yang namanya kasih itu juga perlu tegas. Ya. Tetapi saya menganjurkan kepada saudara sekalian, khususnya jemaat Aleph Tau Magelang, jangan pernah minta uang pada siapapun. Karena alam roh akan menerjemahkan saudara sebagai orang miskin. Kalau saudara dikasih, terimalah sebagai pemberian dari Tuhan. Tetapi jangan ketika dikasih malah memanfaatkan orang yang ngasih. Wah, itu kurang ajar namanya, saudara-saudara. Dan itu di hadapan Tuhan tidak berkenan. Apalagi malah sampai menyusahkan orang yang ngasih. Seolah-olah saudara biasa dikasih, nggak dikasih terus marah. Wah, itu mental yang buruk, saudara-saudara. Kita perlu belajar bahwa hidup kita itu andalannya kepada Bapa Yahweh. Amin. Saya berani berteriak-teriak untuk hal ini. Ayo, siapa dari sejak saya pelayanan
di Kota Magelang ini yang pernah tak mintain duit? Nggak ada, saudara-saudara. Kalau ada silahkan saudara angkat tangan. Oh saya Pak, saya dulu dimintain 5 juta, 3 juta. Saudara boleh angkat tangan dan protes sama saya. Nggak pernah ada. Karena saya dari dulu itu memiliki sikap. Saya hanya boleh meminta kepada Tuhan. Kalau ada jemaat yang memberi, saya sangat bersukacita dan bersyukur. Saya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali saya mendoakannya. Supaya Bapak Yahweh memberkati semakin berlimpah. Tapi untuk saya meminta, oh tidak. Di tengah-tengah kesulitan sehebat apapun, saya akan tetap bertahan. Kenapa? Karena saya yakin, kalau Bapak Yahweh izinkan saya masuk di Kota Magelang, segala sesuatu Dia yang menanggungnya. Di tengah-tengah kesulitan seperti apapun, saya bahkan kan sudah pernah bercerita, untuk mandi, beli sabun, saya tidak punya uang. Tapi saya tetap bertahan, saya tidak akan meminta. Walaupun sebetulnya kalau saya minta pun pasti jemaat akan kasih, namanya sabun harganya berapa. Tapi memang saya tidak punya. Adanya superbusa ya sudah, mandi superbusa saja, yang penting bau wangi. Walaupun hasilnya pating celekit nggak masalah. Tapi itu wujud iman kepada Tuhan, saudara-saudara. Kalau saya meminta, apalagi sampai mempersulit orang yang memberi, wah itu tidak bisa kita bicara iman. Nah, sekarang saya perlu memberi masukan juga. Bagaimanakah saat kita memberi kepada seseorang? Saya menganjurkan saat saudara memberi, coba saat saudara ngulung ke uang, menyerahkan uang kepada orang, coba transferkan kasih saudara kepada orang itu. Nah, ini yang kadang kita lupa. Kita kasih ya kasih aja begitu. Tapi coba dengan empati saudara, dengan memberi uang, saudara transferkan pada uang itu. Saudara juga bisa di dalam batin saudara berkata, hai uang, jadilah engkau berkat pada orang yang akan saya beri ini, supaya hidup mereka lebih sejahtera. Dan saudara transferkan uang, kasihkan mereka. Kira-kira apa yang saya katakan ini berkenan di hadapan Tuhan atau enggak, saudara-saudara? Oh, sangat berkenan. Dan alam semesta itu akan menerjemahkan saudara orang kaya. Dan hidup saudara pasti akan semakin diberkati lagi. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan tema saya pagi ini adalah, apa saja yang bisa bikin orang lain itu tersenyum, lakukan saja. Saat saudara memberikan kasih kepada mereka, dan memberikan senyuman dan sikap yang baik, orang lain pasti akan tersenyum dengan saudara. Kalau saya perhatikan kondisi keadaan di dunia ini, sepertinya orang sudah lupa lagi akan senyum untuk orang lain. Apalagi dengan kondisi politik yang ada di Indonesia, itu sangat mengerikan, saudara. Orang sudah tidak lagi bisa menghargai orang lain. Pokoknya yang penting aku berkuasa, aku menang, cara apapun saya tempuh. Apakah saya menyebarkan hoax, apakah saya berbohong, atau saya menipu, pokoknya yang penting saya menang. Bila perlu kita persulit lawan kita, sepertinya sudah tidak ada lagi hati kasih. Apa sebetulnya yang mereka perebutkan? Hanya kekuasaan dunia. Mereka lupa bahwa sehebat apapun manusia, nantinya cuman dapat tanah 2 kali 3 saja untuk kuburan. Nah, yang terpenting sekarang adalah buat sebuah pertanyaan. Bagaimanakah supaya kita bisa menumbuhkan empati
empati kita kepada orang lain. Saya memiliki 3 hal, saudara, supaya kita gampang tergerak oleh belas kasihan seperti Yeshua. Yang pertama adalah tiap-tiap hari syukuri kehidupan saudara yang saudara miliki. Saat saudara mau melakukan aktivitas sehari-hari, atau saudara duduk sendirian, atau apa saja, pernahkah saudara merenung, ya Tuhan, saya bersyukur kepadamu, karena saya diberi kesehatan, diberi keamanan, diberikan perlindungan, dan bahkan berkat. Saya bersyukur. Nah, dengan kita bersyukur, banyaklah kita bersyukur, maka hati kita akan semakin peka, saudara-saudara. Tapi berbeda kalau orang tidak pernah bersyukur. Adanya cuma marah-marah, adanya cuma gresula atau bersungut-sungut. Bagaimana hidup saudara bisa diberkati? Ada hal-hal kecil marah. Bagaimana saudara bisa diberkati kalau begitu? Banyak-banyaklah bersyukur, saudara-saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bayangkanlah, jikalau kita melihat seseorang, saya sangat simpatik dengan orang-orang yang mau bekerja keras. Orang-orang yang mau bekerja keras, kita bisa bayangkan, bagaimana jika itu adalah orang-orang terdekat kita. Nah, dengan kita berpikir seperti itu, kita akan mudah berempati kepada orang lain. Ingat, orang yang berempati adalah orang yang memiliki hati seperti Yeshua. Saudara setuju? Yeshua gampang tergerak oleh belas kasihan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa melakukan kebaikan itu bukan urusan antara kita dengan orang lain. Tidak sama sekali. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, itu adalah urusan antara kita dengan Tuhan. Dan otomatis Tuhan itu akan sangat senang dengan kita yang memiliki hati yang mudah berempati kepada orang lain. Walaupun yang namanya berempati itu tidak selalu saudara memberi uang, tidak selalu. Tetapi ketika saudara melihat ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, saudara beri penghiburan. Mungkin diajak berdoa, itu sudah bukti empati. Enggak cuman saudara berkata, aduh kasihan amat kamu ya. Enggak cuman begitu. Tetapi saudara bisa dekati, saudara bisa berkata, Pak, boleh saya berdoa untuk Bapak? Nah, itu bukti empati, saudara-saudara. Nah, dengan empati seperti itu, saudara sekali lagi tidak sedang berurusan dengan orang itu. Tetapi saudara sedang berurusan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang melihat hati saudara. Maka berkat Bapa Yahweh, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat materi pun Tuhan bisa berikan untuk saudara. Karena saudara akan dikenal oleh alam semesta sebagai orang yang baik. Saya bisa bercerita begitu banyak tentang balasan dari orang yang menabur kebaikan. Ingat, di dunia ini juga ada hukum yang namanya hukum tabur tuai. Orang di luar sana mengenal dengan istilah hukum karma. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kebaikan itu yang akan mengena diri kita sendiri. Tetapi sebaliknya, seperti kata firman Tuhan, kalau kita menabur keburukan, maka keburukan itulah yang akan datang kepada kita. Menabur kejahatan, maka kita akan menuai angin puting beliung. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya sering kali berkata,
Ketika kita memiliki satu musuh, itu sudah terlalu banyak. Tetapi kita memiliki 1000 sahabat, masih belum. Kita harus terus himpun. Dan saudara bisa berkata, Bapak Yahweh berkatilah aku. Dan saat saudara diberkati, saudara bisa memberi empati kepada orang lain. Mungkin saat saudara ada di bandara melihat orang yang sedang bersih-bersih, nggak ada salahnya, sudah cuma kasih mungkin uang 5.000, mereka sudah senang, saudara. Buat mereka tersenyum. Dan saat mereka memberikan senyuman, mereka berkata terima kasih, itu sudah menghimpun kekayaan di Shamayim untuk diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, milikilah senyuman dengan kata-kata yang baik, salurkan energi positif, dan dengan beretika saat kita berbicara. Sekalipun itu hanya kepada tukang parkir atau tukang becak. Saya pernah sekali waktu, saudara, saat saya mengantar istri saya belanja di pasar di pagi hari, saat itu ada tukang becak yang sering atau suka dipakai oleh istri saya untuk membawakan belanjaan. Nah, saat itu dia sedang makan soto. Dia noleh kepada saya dan berkata, Om, mari makan Om. Oh ya, silakan. Saya secara diam-diam saya mendatangi penjualnya. Saya bilang, Pak, itu Bapak itu sudah makannya sudah dibayar belum? Belum Pak, saya bayar. Berapa? Sekian saya bayar. Nah, saya diam aja di situ. Begitu dia mau bayar, dia bilang, sudah dibayar sama Bapak itu. Waduh, saudara, ucapan terima kasihnya nggak berhenti-berhenti, saudara. Padahal cuma berapa, harga soto nggak seberapa. Tetapi bikin orang tersenyum. Nah, itu bukti kita empati pada orang lain. Paham Bapak Ibu? Harga soto berapa? Jangan sampai hanya karena masalah makanan, malah sampai ribut. Ada kan seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, tunjukkan bahwa kita memiliki mental sama seperti guru besar kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Begitu juga, bagaimana jikalau saudara mendengarkan curhatan orang lain? Saat orang lain curhat kepada saudara, kalau saya nih, saya mendengar sambil batin saya berkata, Roh Kudus beri hikmat, beri kemampuan untuk saya bisa menunjukkan jalan keluar bagi kesulitan orang ini. Dan Tuhan memberi hikmat untuk saya memberi solusi. Masalahmu seperti ini, jalan keluarnya seperti ini. Nah, ini wujud dari kita sebagai murid-murid Yeshua HaMashiach. Jangan sampai kita mencontoh kehidupan orang-orang di luar sana yang cenderung beringas, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya percaya di hari Sabat ini, saat kita belajar untuk peka dan empati pada orang lain, maka Bapak Yahweh senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.